Shalom anak-anak kelas 7. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh pada mapel Pendidikan Agama Kristen, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai kerendahan hati dengan sumber Alkitab 1 Petrus 5 ayat 5b. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi doa terlebih dahulu. Dalam doa. Terpujilah kuasa nama Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu yang luar biasa hari ini, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan berikan kepandaian kepada anak-anak untuk dapat menyerap pembelajaran secara maksimal. Kau juga yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada guru untuk dapat menyampaikan kehendak-Mu Tuhan, materi pendidikan agama Kristen kepada anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena kita akan membahas mengenai kerendahan hati, kita akan kembali mengingat materi sebelumnya mengenai hati nurani, di mana hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar, tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi, kepekaan hati nurani juga perlu terus diasah melalui kesetiaan kita berdoa dan membaca Alkitab, serta mengaplikasikannya dalam hidup. Ketika hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati itu menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan.
Hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Ketika kita marah pada seseorang, ataupun membenci dan tidak mau memaafkan, hati nurani akan memperingatkan kita, namun sering kita mengingkari suara hati nurani untuk berhenti membenci dan memusuhi seseorang. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia, yaitu yang pertama, kesadaran akan yang benar dan yang salah, kemudian yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pasti ada orang lain juga yang akan mampu melakukannya sama baiknya dengan dirinya atau bahkan dapat melebihi dirinya. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus. Itu merupakan bahasa Latin, artinya tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu, dan kamu akan kembali menjadi debu." Mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Sang Pencipta. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat kita sesungguhnya tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini, kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang baik pada diri kita merupakan karunia yang daripada Tuhan. Dan sudah selayaknya, sesuai dengan keadilan, kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba anak-anak baca di 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan merupakan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh Dia atau oleh Tuhan. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah akan membawa kita kepada pemahaman akan diri kita sesungguhnya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap bergantung sepenuhnya pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan.
Ciri-ciri kerendahan hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Ciri-ciri kerendahan hati yang kedua adalah taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Ciri-ciri yang ketiga dari kerendahan hati adalah menghindari pemegahan diri dan tidak menyombongkan diri sendiri. Ciri-ciri yang keempat dari kerendahan hati adalah menghargai kelebihan orang lain. Jadi tidak malu mengakui kelebihan orang lain dan tidak iri hati ketika melihat kelebihan dari orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima adalah menyadari kelemahan diri. Ketika anak-anak menyadari kelemahan dari diri sendiri, maka di situ bisa dikatakan merupakan ciri-ciri dari kerendahan hati, karena setiap manusia pasti punya kelemahan. Kemudian ciri-ciri yang keenam adalah menghargai talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu orang lain dan melayani di gereja. Setiap anak-anak pasti punya kelebihan, punya talenta bukan? Nah, talenta itu sebaiknya dimanfaatkan untuk membantu orang lain dan melayani di gereja. Ciri-ciri kerendahan hati yang terakhir atau yang ketujuh adalah bersedia menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Jadi coba anak-anak ingat, ada 7 ciri-ciri kerendahan hati. Coba lihat ke dalam diri anak-anak, apakah dalam diri anak-anak sudah ada ke-7 ciri-ciri kerendahan hati tersebut. Apabila sudah ada, maka bersyukurlah, dan hal itu perlu dipupuk lebih lagi, ditingkatkan lebih lagi. Kemudian, perlu anak-anak pahami bahwa rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Ingat, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Mereka tidak sama. Rendah hati merupakan sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang penuh keterbatasan, karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Implikasinya adalah menuruti perintahnya, tekun berdoa dan membaca Alkitab, menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, dan tidak membanggakan diri. Rendah diri adalah perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama dengan orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi ataupun pertandingan apapun karena merasa dia sudah menyerah sebelum bertanding, melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Sikap ini atau rendah diri tadi kurang sehat karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan oleh Allah. Tiap orang memiliki kekurangan tapi juga kelebihan dalam dirinya. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak dapat menghargai diri sendiri. Kamu hanya dapat menghargai orang lain jika kamu menghargai dirimu sendiri. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi Ia mempraktikannya dalam hidup berpelayanan. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Berulang kali, Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan,
Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini mengenai bab kerendahan hati. Mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Terpujilah kuasa nama-Mu ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan jamah hati anak-anak, Kau yang akan jamah hati kami untuk semakin hari semakin memiliki kerendahan hati yang serupa dengan Engkau, yang lebih suka melayani dibanding dilayani. Kiranya Kau yang akan senantiasa jaga kesehatan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, lindungi kami dari segala bentuk sakit penyakit maupun virus di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Ingat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lengah terapkan protokol kesehatan, semakin tingkatkan imun anak-anak dan juga iman anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Tuhan berkati.